Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, karunia-Nya, hidayah serta inayahnya, sehingga Allah masih menjadikan kita ya hamba-hambanya yang dimudahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terus memohon kepada Allah keistiqomahan, yang memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kita terus menjalankan ibadah kepadanya. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, masih kita melanjutkan pembahasan hadis ke-13, di mana hadis ini menyebutkan kalimat la yu'minu, ya, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai bagi saudaranya apapun yang disukai untuk dirinya sendiri. Ya. Naam. Kita sudah menjelaskan kalimat la yu'minu di sini. Ya, kalimat tidak beriman bukan berarti menafikan keimanan. Bukan berarti menjadikan hilangnya iman, tidak. Ya, tetapi makna dari la yu'minu ay la yu'minu imanan kamilan. Yang dimaksud tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ya, berarti imannya berkurang ketika dia tidak menyukai sesuatu tidak menyukai untuk saudaranya seperti menyukai untuk dirinya sendiri. Dan kita sudah menjelaskan makna iman itu di hadis yang kedua, ya, bahwa iman itu bermakna at-tasdiq, kan gitu. Iman itu bermakna apa? Membenarkan. Kemudian juga apa? Unsur keimanan itu meliputi 3 hal. Ya, apa? Hati, lisan, dan anggota badan, gitu. Artinya apa? Keimanan itu harus meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Ini unsur keimanan yang harus ada pada diri seorang. Jadi kita itu tidak boleh namanya beriman tapi cukup dalam hati, enggak cukup. Ya, enggak cukup juga seseorang beriman hanya di lisan tapi hatinya enggak sama dengan yang diucapkan. Ini orang munafik namanya. Atau apa? Iman itu tidak ada unsur mengamalkan keimanan.
dengan anggota badan. Ini juga kurang. Maka tiga-tiganya harus ada. Dia yakini dengan hati, dia amalkan, dia ucapkan dengan lisan, dia amalkan dengan anggota badan berupa amal soleh dan lain sebagainya. Inilah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman membutuhkan amal. Iman membutuhkan amal soleh. Jadi kalau keyakinan orang mengatakan iman itu cukup dalam hati, ya nggak usah beramal, nggak apa-apa, yang penting udah punya keimanan dalam hati. Tidak. Ya, iman butuh amal. Taib. Nah, kemudian kemarin sudah kita sampaikan ya bahwa kalimat menafikan sesuatu menunjukkan ya bahwa amalan tersebut adalah sebuah kewajiban, bukan sunnah gitu kan. Artinya ketika Rasul mengatakan ya la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri. Berarti menyukai kebaikan untuk saudaranya hukumnya wajib. Ya bukan sunnah. Ya bukan sunnah. Ya Nabi juga mengatakan demi Allah tidak beriman 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Nabi? Ya orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan dirinya. Ya, berarti menjaga keamanan tetangga hukumnya menjadi wajib, bukan sunnah. Kenapa? Karena penafian keimanan tadi. Ya, maka itu sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan ikhwas sekalian, masih kita ambil dari penjelasan Ustadz Piranda Hafizahullah Ta'ala, diramu dengan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, di mana kalimat bahwa ya tidak beriman atau tidak sempurna keimanan seseorang ya kecuali apa? Hingga dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan apapun untuk dirinya. Artinya apa ikhwas kalian? Di sini mutlak. Ya, mau dalam perkara akhirat maupun perkara duniawi, ya apapun yang kita sukai berarti hendaknya kita menginginkan saudara kita sesama muslim juga mendapatkan hal tersebut. Ya, makanya kalimat di sini maksud dari hadis ini apa? Sebagaimana kita ya misalnya dari dalam perkataan, perbuatan dan lain sebagainya, sebagaimana kita suka berkata baik, maka kita juga ingin agar saudara kita berkata yang baik. Ya. Atau sebaliknya, sebagaimana orang kita tidak suka ya dikata-katai keburukan, demikian saudara kita juga tidak disukai dikata-katakan keburukan. Sebagaimana kita bisa bersedekah, maka kita juga ingin saudara kita bisa bersedekah. Ya. Sebagaimana kita ikhwas sekalian, misalnya sekarang kita sudah mengenal sunnah, ya sudah mengenal jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah beriman dan lain sebagainya. Ketika ada saudara kita, baik itu teman kita atau bahkan kerabat kita belum kenal sunnah, atau bahkan terjerumus ke dalam ya aliran-aliran sesat dan lain sebagainya, ya, jangan kita sikapi biarin dia mah sendiri gitu kan. Dia mau rusak aja sendiri. Yang penting saya udah kenal sunnah, nggak gitu kan gitu. Ya, artinya apa? Kita pengen dia juga sadar. Gitu kan. Kita pengen dia juga mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kadar kecintaan kita kepada sesama muslim. Makanya ikhwas sekalian, sudah sering kita katakan, Islam itu tidak mengenal yang namanya ananiyah. Apa tuh ananiyah? Egoisme gitu. Jadi egonya tinggi, buat saya aja terserah, yang penting saya. Kalau orang lain mah terserah.
Mau rusak-rusak, yang penting saya tidak. Nah, jadi pengennya selamat sendiri, masuk surga sendiri, tidak. Sebaliknya Muslim juga tidak ingin hancur. Jangan sampai hancur sendiri, dalam artian Islam itu tidak mengenal yang namanya apa? Lilin, Mbak. Dia menerangi yang lain tapi dirinya sendiri hancur. Nah, ini tidak. Ya, makanya ikhwah seimbang gitu. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu seimbang. Dia amar ma'ruf kepada orang lain, nahi munkar kepada orang lain, dia juga menjaga dirinya sendiri. Ya, sehingga sama-sama pengennya selamat semua. Gitu loh. Jangan sampai ya, dirinya nyuruh orang lain kebaikan, dirinya nggak selamat. Nah, ini kan bahaya. Ya, namanya orang tidak berakal kalau kata Al-Qur'an. Al-Quran kan mengatakan dalam surah Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Ya, apakah kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan tapi kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kalian baca Alkitab? Ini bicara kepada Yahudi dan Nasara. Kata Allah, afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Berarti Allah mengatakan orang yang nyuruh kebaikan tapi dirinya nggak melakukan, ya orang nggak berakal namanya. Ya, makanya tidak ada istilah tadi nyuruh orang lain tapi dirinya terbakar. Ya, makanya dalam sebuah hadis disebutkan, ya, yuk tabir rojulin, ya, didatangkan seorang laki-laki, kemudian dia berputar-putar di penggilingan gandum dengan usus yang terburai, Pak. Ya, dia terus berputar. Orang-orang ahli neraka mendatangi orang tersebut. Ya, orang-orang ahli neraka mengatakan, ya fulan, ya, bukankah engkau yang memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar? Memerintahkan kami melakukan kebaikan, mencegah kami dari berbuat keburukan. Kok sekarang keadaanmu begini? Apa jawaban orang tersebut? Naam, ya, kuntu amuru bil ma'ruf wala ati wa anha 'anil munkar wa ati. Saya dulu memerintahkan yang ma'ruf tapi saya sendiri menjauhi, enggak melakukannya. Naudzubillah. Ya, saya itu mencegah dari kemaksiatan, kemungkaran, tapi saya malah melakukannya. Hukumannya berat, ikhwah. Ya, maka ikhwah sekalian, ya, sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri, kita juga mencintai untuk orang lain. Dan inilah sikap seorang muslim. Karena sesama muslim hendaknya saling mencintai, saling menyayangi, menghargai, dan lain sebagainya. Ya, maka di sini kata beliau, ya, para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menjadi landasan dalam bermuamalah dengan yang lainnya, terutama dengan sesama muslim. Artinya kalau sesama muslim muamalahnya dengan hadis ini seperti hadis ini, maka tidak ada lagi yang namanya hasad. Ya. Tidak ada lagi yang namanya iri, dengki, dan lain sebagainya. Yang ada apa? Karena yang diinginkan buat saudaranya kebaikan, Pak. Ya, lihat orang lain mendapatkan kebaikan, dia senang, bukannya sedih, bukannya panas, dan lain sebagainya. Nah, karena beda, ya, dengan orang yang hasad, yang tentunya menginginkan apa? Menginginkan agar ya kenikmatan yang dirasakan orang lain itu hilang. Itu namanya hasad namanya. Itu namanya hasad. Ya, dan orang yang seperti ini, ya, diancam dalam surat, ya, Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri, ya, dan tidak ingin berbuat kerusakan di bumi. Ya, kemudian kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Nah,
Namun ikhwas sekalian, memang mengamalkan hadis ini tidaklah hal yang mudah. Ya, karena apa? Ada bantuan setan di sini kan. Setan itu tidak akan tinggal diam kalau orang semuanya saling mencintai saudaranya, nggak ada rasa hasad, bingung setan. Ya, padahal hasad itu kan muncul dari pimpinannya setan. Siapa? Iblis kan itu. Ketika melihat kok enak banget Adam diciptakan, lalu nyuruh malaikat pada sujud, itu buat iblis hasad. Ya, kenapa kok Adam itu dimuliakan sedemikian rupa? Nah, ini yang tidak diinginkan oleh iblis tentunya. Makanya dosa pertama di langit, selain iblis tidak mau sujud kepada Adam adalah hasadnya iblis kepada Adam. Itu dosa pertama di muka. Kemudian itu kata para ulama menjadi dosa pertama juga di muka bumi ini, gitu kan. Menjadi dosa pertama di muka bumi ini hasad itu, yaitu hasadnya Qabil terhadap Habil gitu. Ketika Allah menerima korbannya Habil daripada Qabil. Ya, kalau dalam kisah yang panjangan, tentunya ada pernikahan antara Qabil dengan saudaranya Habil, Habil dengan saudaranya Qabil dan lain sebagainya yang membuat tidak setuju. Akhirnya Allah perintahkan, ya sudah kalau gitu Qabil dan Habil kurbankan sesuatu. Ayo kamu kurbankan sesuatu, apa yang mau kamu persembahkan? Qabil karena seorang petani, dia mempersembahkan tanaman, sayuran, tapi salahnya sayurannya udah nggak bagus. Sedangkan Habil seorang peternak, dia punya kambing, tapi dia berikan kambing yang paling gemuk. Dari sini saja sebenarnya sudah kelihatan mana yang akan diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah mengirimkan api, lalu membakar kambingnya Habil, ini menunjukkan kurbannya diterima. Ya, karena di zaman dulu itu sesuatu kalau dikorbankan dengan Allah, itu Allah kirim api. Ya, Allah kirim api untuk menunjukkan bahwasanya ini akan dibakar dan dibawa ke langit. Makanya dulu orang-orang berperang di zaman sebelum Rasulullah, di zaman nabi-nabi sebelumnya, kalau perang gitu kan, nanti selesai perang, harta rampasannya harus dikumpulin semua, dijadiin satu. Kalau udah dijadiin satu, baru Allah kirim api untuk membakar itu semua. Tapi kalau ada orang yang mengambilnya, Allah tidak kirimkan api. Ini menunjukkan bahwa ada yang curang nih, ada yang ngambil harta rampasannya. Ini sebelum Rasulullah tentunya. Begitu Rasulullah diutus, harta rampasan jadi halal. Ya, ini khusus bagi Rasulullah dan umatnya. Kalau Nabi sebelumnya nggak boleh mengambil harta rampasan perang. Nah ini ikhwah, ternyata Qabil hasad. Kenapa? Kok yang diterima korbannya Habil, bukan korbannya saya. Nah ini makanya akhirnya Qabil dengan tegas mengatakan, la'aqtulannak, saya benar-benar akan membunuhmu, naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan hasad itu kan banyak, Pak. Ada tingkatan berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, meskipun tidak pindah pada dirinya. Yang penting hilang aja udah. Ya, ini tingkatan hasad yang paling tinggi. Yang penting pokoknya orang lain nikmatnya hilang. Ya. Yang lain mengatakan, makanya ini yang paling buruk itu kalau ada hasad, yang penting nikmatnya orang lain itu hilang, nggak mesti harus ke dirinya. Kalau yang kedua, nikmat itu berpindah kepada dirinya, ini masih di bawahnya tingkatan yang pertama. Jadi kenikmatan itu pindah kepada dirinya. Ya, meskipun dua-duanya tetap tidak boleh. Nah, tingkatan hasad yang lain,
tidak punya maksud pada nikmat orang lain, namun ia ingin orang lain tetap dalam keadaannya yang miskin misalnya, yang bodoh dan lain sebagainya. Ya, artinya ya orang lain nggak punya nikmat, tapi pengennya orang lainnya tetap miskin, orang lain tetap bodoh, orang lain tetap di bawah dia. Gitu. Nah, ini hasad yang ketiga. Ya. Dan yang keempat adalah ya apa? Tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, namun ia ingin orang lain tetap sama dengannya. Kalau tadi kan lebih tinggi darinya, kalau ini tetap sama dengannya. Ya, jika ada orang lain lebih darinya, baru dia hasad. Ya, jadi pengennya orang lain itu sama semuanya. Sedikit saja orang lain itu punya nikmat, dia mulai kusak-kusuk, ya, mulai hasad dan lain sebagainya. Ya. Nah, dan yang boleh tentunya adalah tingkatan yang kelima. Jadi dia menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Ini namanya ghibthah, Pak. Ya, ini namanya apa? Ghibthah. Contohnya apa? Kalau misalnya melihat ya orang lain apa bisa baca Al-Qur'an gitu kan. Dia juga pengen bisa baca Al-Qur'an misalnya. Ya, orang lain punya nikmat ini, ya saya pengen gitu. Terutama dalam masalah agama gitu Pak. Jadi kalau melihat orang, oh itu enak banget ya bisa sedekah, saya juga pengen seperti itu kan gitu. Tanpa ada keinginan orang lain tersebut nikmatnya hilang, enggak ada. Nah, ini namanya ghibthah. Ya, dan ini adalah hal yang dibolehkan. Wallahu a'lam. Taib. Di sini dikatakan sikap seorang muslim terhadap saudaranya. Ya. Maka tadi yang namanya kecintaan terhadap saudaranya itu bisa dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Nah, kita bicara misalnya dalam perkara akhirat dulu, dalam perkara agama dulu misalnya. Kalau seandainya ya agama saudara kita kurang dari kita punya teman atau saudara atau kerabat atau mungkin siapapun agamanya kurang dari kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yaitu apa? Tentunya tumbuhkan dalam hati saya pengen orang tersebut seperti saya. Ya, saya pengen apa? Oh ya, agar orang tersebut memiliki hal yang sama dengan saya. Contoh misalnya, ya kok seseorang itu memiliki hafalan Al-Quran misalnya. Ada orang memiliki hafalan Al-Quran lebih banyak daripada yang lain. Atau kita contohkan misalnya, saya memiliki hafalan Al-Quran lebih banyak daripada si fulan misalnya. Maka sikap yang benar untuk kita apa? Ya saya pengen fulan ini bisa memiliki hafalan yang sama. Ya, jangan sampai apa? Ya, ada keinginan jangan, kamu pokoknya jangan punya hafalan, enggak. Ya, tapi pengennya apa? Sama gitu. Ya, pengennya sama dan lain sebagainya. Kemudian kalau sikap yang kedua yaitu agama saudara kita sama dengan diri kita. Kalau tadi kan saya lebih tinggi. Kalau sekarang sama bagaimana? Ya, maka apa namanya? Jika kita dapati saudara kita yang pencapaiannya sama dengan kita, ya tentunya kita senang. Jangan sampai ada rasa hasad. Nah ini, jadi sekali lagi banyak juga misalnya para santri, seharusnya kan benar-benar, ayo wah ini berlomba dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Nah terkadang muncul, wah jangan sampai dia ya seperti saya, akhirnya mungkin provokasi dan lain sebagainya, menggunakan cara ya dengan cara ngajak dia main padahal dia pengen ngapalin. Ini jelas nggak boleh. Ya, jelas ya, nggak boleh. Maka ya apa? Harusnya kita senang ketika oh sama dia. Ya, dia sama. Kemudian kalau saudara kita agamanya lebih baik, ya ini yang tadi saya bilang, ghibthah namanya. Apa tuh ghibthah? Ya saya harus bisa sama seperti dia. Ya lihat orang, Masya Allah misalnya, kok dia rajin sholat malam. Ya jangan sampai kita, dia mah punya keimanan lu kuat, saya mah enggak gitu Pak.
Seharusnya kita lihat itu dan kita kejar itu. Makanya seorang ulama mengatakan kalau kamu dikalahkan dalam masalah dunia, kalahkan dia dalam masalah akhirat. Ya gitu. Ya. Tetangga beli mobil, kita tambahin sholat malamnya. Kan harusnya gitu. Ya, tetangga beli atau bangun rumah lagi, kita tambahin baca Al-Qur'annya. Jadi kita nambahinnya itu dengan perkara akhirat. Bukan kita berlomba-lomba dalam perkara dunia. Nah ini. Jadi ikhwas sekalian, kalau kita melihat ada saudara kita, agamanya lebih baik mungkin dia dalam bacaan Al-Qur'annya Masya Allah setiap habis maghrib sampai isya terdengar bacaan Al-Qur'an. Kok kita enggak? Wah, kita introspeksi. Ya, ternyata misalnya anak-anaknya ya banyak hafalan Qur'annya. Kok anak kita enggak seperti itu? Nah, ini kita harus ada rasa iri yang dibolehkan gitu. Ini namanya apa tadi? Ghibthah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la hasada illa fisnatain. Tidak ada yang namanya hasad kecuali dalam dua hal. Ya, dalam dua hal, dan ini maksudnya adalah dalam kebaikan. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang diberikan Al-Qur'an, artinya dimudahkan dia membaca Al-Qur'an misalnya, dimudahkan dia menghafal Al-Qur'an, dimudahkan dia memahami Al-Qur'an. Fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan orang itu baca Al-Qur'an ini bukan hanya pas maghrib doang. Jadi seakan-akan muamalah dia dengan Al-Qur'an pagi, siang, sore. Muamalah terus dengan Al-Qur'an. Nah, maka yang seperti ini harusnya kita iri. Ya, yang dibolehkan ini kepada orang kayak gini nih. Atau yang kedua wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang diberikan harta oleh Allah, diberikan kemewahan, tapi dia berinfak. Muamalahnya dengan infak pagi, siang, malam, sering banget ngasih. Dia punya harta tapi malah dia gunakan untuk kedermawanan dia. Nah, ini kita yang iri. Ya, maka tidak ada iri, tidak ada hasad kecuali untuk orang-orang yang seperti ini. Ya, makanya kan bagaimana kita tidak iri dengan Abu Bakar As-Siddiq yang Umar aja iri. Saya pengen ngalahin kan gitu. Pengen ngalahin Abu Bakar. Ya, kenapa? Ya, ketika Umar mengatakan saya infak setengah hartanya. Ya, setengah harta saya infakkan. Rasul nanya, apa yang disisakan untuk keluargamu? Kata Umar, separuhnya. Ya seperti itu, artinya separuh hartanya sudah saya siapkan untuk keluarga. Ternyata Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Ya, Rasul nanya, apa yang disisakan untuk keluargamu? Aku sisakan Allah dan Rasulnya. Ya, nah di sini ya, jadi ada rasa iri dari dari Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, wallahu alam bisawab, ini tentu di dalam perkara akhirat. Nah, makanya di sini juga beliau membawakan satu hadis Nabi, hadis yang panjang. Beliau mengatakan innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Kalau orang yang pertama adalah seseorang yang Allah berikan harta. Allah berikan harta dan ilmu, lalu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian dengan harta tersebut menyambung silaturahim, dan dia mengetahui bahwasanya Allah punya hak. Artinya hartanya itu benar-benar digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ya, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat misalnya. Ya. Makanya ni'mal
malus soleh lirajulin soleh. Sebaik-baiknya harta kalau dipegang oleh orang yang soleh. Ya, kenapa? Karena dia akan gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi untuk kesia-siaan. Ya, kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah membenci 3, salah satunya apa? Idaatul mal. Ya, apa itu idaatul mal? Menyia-nyiakan harta. Ya, tapi orang soleh kalau punya harta, dia akan gunakan harta ini untuk sarana mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan yang pertama. Makanya apa? Allah kasih dia harta, Allah kasih dia ilmu. Dengannya apa? Dia bertakwa kepada Allah. Dengan hartanya dia menyambung silaturahim. Dengan ilmunya dia tahu Allah punya hak, dan inilah kedudukan paling tinggi. Orang yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman ya walam yarzuqhu malan fahuwa shadiqun niyyah. Ya, yaqul law ana li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bi niyyati fa ajruhu masawa. Orang yang kedua, Allah cuma kasih dia ilmu, tapi enggak Allah kasih harta. Ya, Allah tidak kasih harta. Ya, maka apa? Dia memiliki niat yang tulus. Apa tuh niat yang tulus? Seandainya saya punya harta, saya akan lakukan seperti fulan, nomor pertama. Orang yang pertama. Maka apa? Ya, dia mengatakan lau ana limalan la amiltu bi amali fulanin. Seandainya saya punya harta, saya akan melakukan seperti fulan. Ya. Dan ini niat yang memang benar-benar tulus, Pak. Ya. Fahuwa biniyatihi fa ujruhu masawa. Maka dia sesuai dengan niatnya, pahalanya sama. Subhanallah. Jadi nek jenengan, misalnya kok lihat ada orang kaya, masya Allah, ya royal, dia ngasih infak ke sana kemari, dia ngasih sumbangan ke masjid, dia ngasih sumbangan ke pesantren dan lain sebagainya. Ya, muncul dalam diri kita, seandainya saya kaya, saya pengen seperti fulan. Kalau niatnya tulus, pahalanya sama. Kalau niatnya tulus, ya pahalanya bisa sama dengan orang yang nyumbang tadi. Karena Nabi mengatakan fa ajruhu masawa. Pahalanya sama, enggak terkurangi, insyaallah. Ya. Tapi terkadang Allah lebih mengetahui kan gitu. Ya, saya kalau kaya pengen seperti fulana. Ada orang mengatakan demikian, begitu dikasih kekayaan lupa. Wala sodaqoh wala apa, dia malah ya apa namanya terfitnah dengan hartanya, dan ini banyak ikhwah. Ya, makanya terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan seseorang yang kaya kok jadi miskin, tapi begitu miskin malah dekat sama Allah. Oh, berarti dia memang lebih bagus miskin. Ya, tapi ada juga orang kaya mau miskin tetap jauh dari Allah, naudzubillah, dan ini banyak. Ya. Dan yang lebih bagus, meskipun dia diberi kekayaan atau diberi kemiskinan, dia tetap beribadah kepada Allah dan tidak pernah memprotes apapun yang Allah takdirkan kepadanya. Nah, ini yang kedua. Ya. Golongan yang ketiga, wa abdin. Ya. Razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Ya, ada seorang hamba dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Ya, dia punya harta banyak, cuman nggak punya ilmu. Ya, fahuwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan. Maka dia apa yang terjadi? Dengan hartanya dia serampangan, Pak. Dengan hartanya dia menggunakannya semau dia. Otomatis gak ada yang namanya rambu-rambu buat dirinya. Akhirnya dia mungkin menggunakannya dengan yang haram, naudzubillah. Ya, tidak ada untuk kebaikannya misalnya. Dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak menyambung silaturahim, dia tidak tahu Allah punya hak. Maka ini adalah kedudukan paling buruk. Bahwa bi ahbathi manazil katanya. Maka ini kedudukan yang paling buruk. Nah, yang keempat, ya,
seorang hamba nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu. Sudah nggak punya harta, nggak punya ilmu, lalu dia berniat seperti orang ketiga. Nah, ini. Seandainya saya mau punya uang, saya mau seperti orang yang ketiga. Apa? Ya infaknya sembarangan gitu loh. Ya, mau kemana kemari, yang penting saya punya duit banyak, saya mau melakukan apapun. Entah itu maksiat, dosa, yang penting saya punya uang banyak. Dan dia niatnya pengen seperti itu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Maka dia tergantung niatnya, maka dosanya sama. Ini terkait muamalah kita dengan orang dalam perkara agama. Kalau agama kita lebih bagus, maka kita berharap ya saudara kita agamanya sama dengan kita. Kalau sama, ya kita sama-sama senang. Tapi kalau dia lebih bagus, hendaknya kita ingin agar kita iri dengannya. Dalam artian ghibthah. Nah, sekarang dalam perkara dunia. Ya, sekarang dalam perkara dunia. Ya, ada orang ya lebih miskin dari kita. Kita lebih kaya. Maka apa yang benar sikapnya? Di sini dikatakan menghadirkan perasaan ingin agar saudara kita berhasil seperti kita. Ini dalam masa dunia. Jadi harusnya kita lebih kaya, lihat orang miskin jangan meremehkan. Ya Allah, seandainya dia kalau sama dengan saya gitu harusnya. Ya, jangan malah menghina dan mencela kemiskinannya dan lain sebagainya. Ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengatakan, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum wa bi khalisi du'ai ya al-fuqara, kama qala Nabi. Kalian itu ditolong, diberi rizki karena orang-orang lemah di antara kalian. Dengan doa-doanya orang yang lemah, dengan doa-doanya orang miskin, mereka lebih ikhlas berdoanya. Maka kata Nabi, kalian ditolong karena mereka loh. Ya, makanya Nabi pernah berwasiat kepada seorang sahabat, amaroni bihubbil masakin. Ya, salah satu wasiat Rasulullah kepada sahabat yaitu memerintahkan untuk mencintai orang miskin. Ya, mencintai orang miskin. Ah, itu ikhwan. Ya, jadi apa? Kalau kita lebih kaya, jangan sampai kita meremehkan mereka. Kalau perekonomian kita sama, ya sudah. Ya, kita jangan merasa tersaingi oleh saudara kita. Atau yang ketiga, kalau saudara kita sesama muslim lebih kaya daripada kita, apakah kita dianjurkan untuk apa? Mengikuti dia? Wah, saya juga harus bisa seperti dia dan lain sebagainya. Ini perlu dilihat, Pak. Jika kita ingin kaya, tapi tujuannya adalah untuk bisa melaksanakan agama, ini boleh. Ini boleh, misalnya ada saudara lebih kaya, tapi dia ya bisa haji, bisa umroh, atau bisa apapun dan lain sebagainya. Maka dia mengatakan saya ingin kaya seperti dia, ya supaya saya bisa haji, misalnya, supaya saya bisa umroh atau melakukan ibadah-ibadah yang ada. Maka yang seperti ini apa? Sesuatu yang baik. Ya, ini adalah hal yang boleh. Tapi kalau apa? Kalau sekedar kita pengen kaya sama seperti dia, tidak boleh. Cuma ukurannya dia kaya, oh saya pengen kaya seperti dia. Ya, karena apa? Nabi mengajarkan dalam sebuah hadis apa? Ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah yang yang ada di bawah kita, jangan lihat orang yang ada di atas kita. Fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena ini lebih baik supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Ini kalau lihatnya yang di bawah. Dalam masalah harta, ini khusus dalam masalah harta, Pak. Ya, tapi kalau dalam masalah agama tadi kan udah kita lihat. Ada orang yang agamanya lebih dari kita, ya kita ingin menyamainya.
Justru itu yang kita lihat. Jangan kalau soal dalam masalah agama lihat yang paling bawah, tapi dalam masalah dunia malah lihat yang di atas. Akhirnya ya jauh dari agama. Ya, jauh dari agama. Harusnya dibalik, begitu dalam masalah agama lihat yang di atas kita. Oh dia, Masya Allah, rajin sholat di masjid. Ya saya harus lebih rajin lagi. Ya. Tapi dalam masalah dunia lihat yang ada di bawah kita. Jangan lihat yang ada di atas kita. Ya, karena kalau kita lihat yang di atas, sulit bagi kita untuk bersyukur, Pak. Ya, kok dia lebih enak ya, kok ini lebih enak ya. Padahal kita juga sebenarnya udah dikasih nikmat gitu loh. Kita juga sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau kita lihat yang di atas, akhirnya apa? Gak bersyukur, Pak. Ya, padahal yang diperintahkan kita itu untuk wardo bima qasamahullahu laka takun agnan nas. Ridolah dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, kamu menjadi orang yang paling kaya, katanya. Kalau kita ridho, oh ya sudah, saya cukup diberi ini, alhamdulillah. Ya, maka kita menjadi orang yang kaya. Ya, nah, jadi ikhwah sekalian di sini. Ya, intinya kalau dalam masalah dunia jangan lihat yang di atas, tapi lihatlah yang di bawah. Nah, kemudian ikhwas sekalian, ya, di sini dikatakan bahwa ada hadis yang semakna dengan hadis ini. Ya, ada hadis yang semakna dengan hadis ini. Ya, di antaranya apa? Nabi mengatakan, ya, ketika ada bertanya kepada Rasulullah tentang iman yang paling utama, afdalul iman. Apa itu afdalul iman? Maka Nabi mengatakan wa antuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsika wa takrahu lahum ma takrahu li nafsika. Keimanan yang paling utama adalah engkau mencintai manusia, menyukai bagi manusia apa yang engkau sukai untuk dirimu. Kalau saya suka orang lain itu ya berbuat baik pada saya, maka orang lain juga suka kalau saya berbuat baik padanya. Ya. Atau apa? Engkau tidak suka ada sesuatu yang menimpa mereka sebagaimana engkau tidak suka hal itu menimpa dirimu. Kalau seandainya kita digibain di belakang nggak suka, orang lain juga nggak suka kan gitu. Ini makna dari hadis tersebut. Ya, maka konsekuensi hadis ini adalah kita tidak akan suka ada keburukan menimpa saudara kita sebagaimana kita tidak suka hal tersebut menimpa kita. Hadis yang semakna juga, yaitu Nabi berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis riwayat Muslim, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan." Wahai Abu Dzar, aku melihatmu adalah orang yang lemah. Ya, orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Ya, aku melihatmu orang yang lemah dan aku menyukai untukmu apa yang aku sukai untuk diriku. Ya, la ta'amaranna 'ala snaini wa la tawallayanna ma'al yatimi. Maka karena Rasul suka, ya, cinta dengan Abu Dzar, Rasul kasih nasihat. Jangan engkau menjadi pemimpin atas dua orang dan jangan pula engkau mengurusi harta anak yatim. Karena Rasul melihat Abu Dzar tuh nggak mampu gitu. Ya, jadi nasihat Rasulullah bukan karena Rasul nggak suka dengan Abu Dzar, tapi melihat bahwa Abu Dzar nggak mampu, ya sudah Abu Dzar, kamu jangan jadi pemimpin, jangan megang harta anak yatim, bahaya. Gitu. Nah, terkadang orang ngasih nasihat karena tahu kondisinya. Kamu ini nggak bisa. Gitu. Makanya kalau bisa kamu jangan melakukan ini dan lain sebagainya. Ya. Nah ini, jadi nasihat itu makanya sudah kita sampaikan pada hadis sebelumnya. Makna nasihat itu apa? Iradatul khair lil mansuhi lahu. Menginginkan kebaikan bagi yang dinasehati. Kan gitu harusnya. Jadi ketika kita ngasih nasihat itu nggak ada niatan
supaya dia jangan sama dengan saya, nggak ada. Ngasih nasihat itu tulus. Seperti Rasulullah ngasih kepada Abu Dzar, Abu Dzar kamu nggak mampu. Kalau kamu jadi pemimpin bahaya kamu. Kalau kamu memegang harta anak yatim juga berbahaya. Nah, ini hadis yang lain. Kemudian hadis yang lain juga dalam riwayat Muslim, Nabi berkata, "Faman ahabba," siapa yang ingin diselamatkan, ya, an yuzahzaha anin nar, ingin diselamatkan dari api neraka, wa yudkhalal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka apa? Saat kematian menjemputnya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya berarti dalam kondisi sakaratul maut masih beriman. Ya, itu pasti akan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Syarat yang kedua, hendaknya ia bersikap kepada orang lain sebagaimana ia ingin orang lain bersikap demikian terhadapnya. Jadi dua syarat kalau ingin diselamatkan dari api neraka, dimasukkan surga. Yang pertama, saat sakaratul maut kita dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Syarat yang kedua, ya apa? Hendaklah ia bersikap kepada orang lain sebagaimana ia ingin orang lain bersikap demikian terhadapnya. Wallahu a'lam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna dari hadis tersebut. Kemudian ditutup di sini dengan pembahasan itsar. Pembahasan apa? Isar. Isar itu apa, Pak? Isar itu mementingkan orang lain daripada dirinya. Ini namanya isar. Ya, mementingkan orang lain daripada dirinya. Ya. Di sini dikatakan isar itu adalah keinginan seorang muslim agar saudaranya mendapatkan kebaikan melebihi dirinya. Nah, ini namanya isar. Dan isar ada dua kondisi. Yang pertama dalam perkara dunia, yang kedua dalam perkara akhirat. Kalau dalam perkara dunia ini yang diperintahkan, ya, yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kaum muhajirin, kaum ansor mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kesusahan. Orang ansor mementingkan orang muhajirin, ya, meskipun orang ansor dalam kondisi susah. Ini namanya isar, Pak. Ya, dalam perkara dunia. Contohnya persaudaraan antara Sa'ad bin Rabi dan siapa? Abdurrahman bin Auf. Di sini dikasih contoh itu. Artinya apa? Abdurrahman bin Auf, dan ini sudah sering kita sampaikan mungkin kisahnya. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang kaya aslinya dulu, Pak. Cuman begitu hijrah ditahan oleh orang musyrik. Kamu boleh hijrah tapi seluruh hartamu yang ada di kota Mekah berikan kepada kami. Ya, tentunya Abdurrahman bin Auf lebih memilih hijrah. Ya sudah, silakan, ini kuncinya, ambilan, yang penting saya selamat sampai, ya jangan ada yang melukai saya. Akhirnya dia masuk ke kota Madinah dalam kondisi miskin. Ya, dan pada akhirnya kita tahu dia adalah pedagang yang sukses. Ya, ternyata Rasul persaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Kata Sa'ad bin Rabi, "Ya Abdurrahman bin Auf, innali," ya, saya punya 2 tanah. Mana yang kamu sukai, saya kasih tanah tersebut. Kemudian saya punya 2 istri. Kalau kamu suka salah satunya, saya ceraikan. Setelah selesai masa iddah silahkan dinikahi. Artinya apa? Berarti orang Ansor ini, Sa'ad bin Rabi, mementingkan kepada Abdurrahman bin Auf, udah nih buat kamu. Silahkan kamu memilih yang mana gitu. Tapi kata Abdurrahman bin Auf apa? Ya, beliau mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malika, aina sukukum.
Ya berikan apa? Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Tunjukkan saja di mana pasar. Ya karena memang dasarnya orangnya udah apa ya? Allah jadikan. Kadang ada orang Pak yang memang megang apapun pasti sukses gitu kan. Dan Abdurrahman bin Auf salah satunya. Ya makanya begitu sudah ke pasar dia lihat cari peluang saja. Oh di pasar ini dia cari Pak. Ya sehingga akhirnya apa? Ya di antara sistemnya adalah dia ambil barangnya bayarnya nanti kan gitu. Itu salah satu sistem yang digunakan oleh Abdurrahman bin Auf katanya. Nah, begitu usaha lama-lama sukses lagi. Ya, dikatakan begitu beliau memiliki uang untuk membeli emas ya sebesar biji kurma, beli emas kan gitu. Begitu beli emas baru nikah. Ya untuk jadi maharnya. Tapi apa? Tentunya dia menikah dengan izzatun nafsi, dengan apa? Ya kepede yang tinggi Pak. Karena apa? Bukan dikasih oleh orang Ansor tadi. Dia nikah dengan usaha sendiri. Ya, kemudian lama-lama terus berkembang hartanya. Dan tadi sudah kita katakan. Sebaik-baiknya harta yang dipegang oleh orang soleh. Karena begitu dia hartanya banyak. Yang dia lakukan apa Abdurrahman bin Auf? Ya sumbang terus, sedekah terus. Ya pengennya segera berkurang hartanya. Tapi begitu sedekah malah tambah banyak. Makanya dalam riwayat disebutkan kematian Abdurrahman bin Auf menyisakan harta yang sangat banyak bagi keluarganya. Ya, ratusan onta, kambing, kemudian emas yang berbongkah-bongkah. Disebutkan apa dalam riwayat tangannya orang yang menghancurkan emasnya itu sampai melepuh, Pak. Saking banyaknya emas yang harus dihancurkan oleh apa yang membongkar tadi. Nah ini ikhwas sekalian. Jadi ya bagaimana isar atau mendahulukan orang lain yang dilakukan oleh orang-orang Ansor. Di antara contoh yang lain di sini juga kisahnya orang Ansor yang menjamu tamu. Ya ada orang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia mengatakan, saya kesulitan ya Rasulullah. Artinya saya butuh makan. Ya, otomatis Rasul ya sudah dibawa ke rumah istrinya satu-satu, gak ada makanan. Ya, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah ya miskin. Makanya ketika Jibril ngasih tahu, ya Rasul, Allah memberikan kamu pilihan. Kamu pengen jadi nabi dan raja atau nabi dan orang biasa? Ternyata Rasul lebih memilih apa? Nabi dan orang biasa. Dalam artian ya udah, ya bukan raja yang memiliki kekayaan banyak. Ya, makanya ketika ada orang tadi datang ke rumah istri gak ada makanan gak ada. Ya, kata istri-istrinya, walladzi ba'asaka bil haqq ma indi illa ma. Kita tidak punya apapun kecuali air. Akhirnya dibawa kepada yang lainnya. Ya, kemudian berkata kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu tamu ini malam ini, semoga Allah berikan kasih sayang kepadanya. Ternyata ada seorang laki-laki Ansor menunjuk tangan, saya ya Rasul. Ya saya ya Rasulullah. Begitu dibawa ke rumah, tanya istrinya, ada makanan? Ya kata istrinya, kita tidak punya apa-apa kecuali makanan untuk anak-anak kita. Ternyata juga sama-sama enggak punya. Tapi lihat di sini. Dia isar. Dia mementingkan orang lain. Makanya ya dia bikin ide kepada istrinya agar anak-anaknya itu lupa makan gitu kan. Ya, cepet-cepet tidur. Akhirnya dibuatlah anak-anaknya itu pada tidur. Ya, kemudian tamu itu akhirnya datang. Lalu apa? Lampunya dimatikan. Ya, jadi lampunya dimatikan seakan-akan gak ada lampu. Kemudian apa? Ya, sahabat tadi pura-pura makan, ya, menjamu tamu tadi, padahal gak makan apapun. Ya, jadi yang punya rumah gak makan apapun, tapi pura-pura makan bareng. Ya, karena lampunya dimatiin ini. Tapi Allah tahu ini loh isar. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi harinya apa? Ya qad ajiballahu min sani'ikuma bidu'ikuma laila. Bidu'ifikuma al-lailata.
Sesungguhnya Allah kagum, subhanallah. Allah itu ta'ajab, heran gitu kan, dengan cara kalian berdua melayani tamu kalian tadi malam. Ya, jadi padahal nggak punya apapun. Ya, tapi masih tetap mementingkan orang lain. Makanya kadang kan kita ada orang membutuhkan, padahal di rumah banyak, kita mikirnya waduh di rumah nggak ada apa-apa ya kan gitu. Padahal makanan banyak, beras banyak, gula banyak, teh banyak kan gitu. Tapi nggak mikirin. Ya, Imam Ahmad, ya, ketika suatu hari beliau puasa di bulan Ramadan, kalau tidak salah, ya, beliau mau buka hanya punya roti kering, roti kering. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Ya, ternyata ada pengemis yang pengen ya minta bukaan. Ya, akhirnya apa yang dilakukan Imam Ahmad? Apakah ya sudah setengahan kan gitu. Kalau kita kan mikirnya udah setengahan ini kamu silakan nanti buat buka, saya setengah. Ternyata yang dilakukan Imam Ahmad apa? Beliau berikan semua rotinya. Ini silakan buat buka kamu. Dan terus Imam Ahmad bukanya pakai apa? Maka kata beliau, saya buka cukup dengan air putih. Nah ini namanya isar, Pak. Yang mendahulukan orang lain tentunya di dalam perkara dunia. Nah terakhir, bagaimana isar dalam masalah agama? Ya, maka sebagian mengatakan makruh hukumnya. Ya, sebagian mengatakan ya tidak boleh. Artinya kalau dalam masalah agama, kaidahnya apa? Fastabiqul khairat. Ya, makanya kalau misalnya ada orang sholat di shop pertama, dia malah milih shop kedua, silahkan maju. Ya, ini bukan isar yang disyariatkan seperti ini. Kata para ulama hukumnya makruh seperti itu. Seharusnya dia yang mengambil shop pertama, bukan silahkan Pak maju. Ya, makanya tidak ada isar di dalam agama gitu kan. Tidak ada isar di dalam perkara akhirat karena kaidahnya fastabiqul khairat. Kaidahnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk menuju ampunan Tuhanmu. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan demikianlah hendaknya kalian saling berlomba-lomba. Jadi kalau dalam masalah agama yang tepat apa? Ya kita duluan, Pak, gitu kan. Ya, jangan nunggu apa mau sholat nunggu biar orang lain di sop pertama kita di sop 2, jangan. Padahal apa? Sop pertama adalah sop yang dirahmati oleh malaikat, terutama sebelah kanan. Kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala yaminis sufuf, kan itu. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu mengucapkan salawat pada orang-orang yang sholat di sebelah kanannya imam. Nah ini berarti ya seharusnya sop pertama itu menjadi hal yang kita raih dan kita rebutan gitu. Tapi kebanyakan kita wong sholat aja terlambat kan itu. Ya nunggu, kadang sholat nunggu iqomah dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan jadikan isar di dalam agama. Kalau dalam dunia silahkan. Ya, kalau di dalam dunia maka itu adalah hal yang baik dan bagus. Tapi kalau dalam akhirat ya tentu adalah hal yang tidak baik, bahkan dikatakan hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup kali ya, nggak usah ada pertanyaan ya, udah jam 9 ternyata. Ya. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, yaitu ketika kita membahas tentang hukuman atau larangan kita untuk berzina, membunuh dan murtad dan lain sebagainya. Ini yang bisa saya sampaikan, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang saya miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ya, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.